pemirsa, Anda menyaksikan Newsline. Kami akan hadirkan ragam topik menarik untuk Anda simak kali ini. Bersama saya Naila Husna. Dan saya Jason Sambo. Sedikitnya ada 3 trending topik yang akan kita hadirkan untuk pemirsa dan juga para followers di Instagram dan juga yang ada di TikTok. Setiap hari, jadi kita bukan hanya on air di televisi saja, tapi juga di platform media sosial Metro TV, Instagram dan juga TikTok. Ayo bergabung bersama kami karena ada banyak informasi yang kami hadirkan. Ini juga informasi yang sedang trending berdasarkan pencarian user yang kalian cukup cari lah hari ini ya. Sampai dengan siang ini bahkan terus naik gitu Naila ya. Betul. Ada apa saja sih? Coba teman-teman kita boleh tampilkan. Ini dia. 1, 2, 3. Celing. Kita tampilkan. Nah, apa saja tuh Jason untuk yang pertama nih? Ini yang pertama adalah penembakan di Mall Siam Paragon, Thailand yang sampai dengan siang ini mencapai 5.000 pencarian nih Naila. Betul. Nah, pergerakan pencarian user sudah sampai 5.000 dan topik yang banyak dicari adalah teror penembakan di Mall Thailand, kemudian pencarian keyword yang sedang naik oleh user, teror Siam Paragon. Selain itu ada di trending yang kedua yaitu artis terjerat promosi judi online. Jadi setelah beberapa nama seperti Wulan Guritno, kemudian ada lagi nama baru yaitu Amanda Manopo yang terjerat kasus ini dan pencariannya juga tinggi saat ini. Dari sekian banyak yang dicari warganet adalah topik ini mencapai 6.000 lebih. 6.000 pencarian di Google Trends. Kalau kita lihat di platform X itu bahkan sampai 12.000 pencarian lebih. Dan yang ketiga ini juga ada TikTok Shop yang resmi ditutup hari ini. Ini bahkan mencapai 11.000 pencarian di Google Trends. Iya, karena hari ini tepatnya sore ini pukul 17 waktu Indonesia Barat nih TikTok Shop akan resmi ditutup. Gimana nih kalian para followers TikTok dan juga Instagram yang menggunakan TikTok Shop, gimana menanggapi hal ini? Sedih, biasa aja atau ya udahlah. Responnya mungkin biasa juga belanja di tempat lain atau seperti apa? Nanti kita akan nantikan bersama. Kita saksikan Newsline selengkapnya. Iya pemirsa, untuk kita bahas topik yang pertama ini terkait dengan penembakan yang terjadi di Mall Siam Paragon, Bangkok, Thailand. Kalau kita lihat memang ini kejadiannya sudah beberapa hari lalu ya Naila, tepatnya di hari Selasa. Dan ternyata pelakunya yang sudah diamankan ini adalah seorang remaja berusia 14 tahun. Ini ya gambar yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi dari Metro TV. Dan bahkan kabarnya atas ulah penembakan tersebut ini sempat membuat situasi di mall tersebut menjadi sempat tegang. Dan ada 4 orang yang mengalami luka, 3 orang meninggal dunia. Ya, 3 orang meninggal dunia dan kalau kita lihat memang ratusan pengunjung Mall Siam Paragon ini berhamburan ya, berlarian keluar atas insiden penembakan ini dan pelakunya berusia 14 tahun, masih di bawah umur. Dan ini dia bisa kita lihat lokasi kejadian saat itu di mana sejumlah orang menyelamatkan diri dan berhamburan keluar begitu ya, mendengar bunyi tembakan di dalam mall. Dari sekitar pukul 16.20 waktu setempat, pihak kepolisian Thailand menyebut bahwa telah berhasil mengamankan pelaku yang berusia 14 tahun itu. Nah, Perdana Menteri Thailand ini menyampaikan ungkapan bela sungkawa terhadap korban dalam peristiwa ini. Dan kalau kita lihat memang kasus ini bukan pertama kalinya terjadi ya. Di Thailand ini tahun lalu juga kita sempat tahu gitu, 2022 ada penembakan yang dilakukan oleh mantan polisi gitu ya. Ini yang menewaskan hampir sekitar 34 orang. Tepatnya ada 36 korban tewas dan itu merupakan anak Naila. Bahkan itu adalah kejadian kemarin itu beberapa hari sebelum peringatan 1 tahun kejadian di tahun 2022 tersebut. Jadi memang sangat disayangkan. Mengingat kalau kita melihat dilansir data dari AFP sendiri bahwa negara Thailand ini memang memiliki kepemilikan senjata yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain. Jadi memang aksi kekerasan lewat senjata ini memang beberapa kali kerap terjadi di Thailand dan menjadi perhatian sendiri bagi pemerintah di Thailand. Iya, jadi memang yang menjadi perhatian juga adalah kenapa bisa mudah sekali individu begitu ya kesannya mendapatkan senjata api ilegal di sana. Karena ini bukan kasus yang pertama ya, mudah sekali begitu senjata api diakses di negara tersebut. Jadi memang diperkirakan ini ya, ada dilansir dari Gunpolacy, ada 10,3 juta senjata beredar di kalangan masyarakat sipil dan itu ternyata sebagiannya merupakan ilegal, hanya 6 juta yang terdaftar secara legal. Gitu. Sebagian kecil saja yang terdaftar secara legal ya. Nah, kita juga akan melihat bagaimana sebenarnya warganet menanggapi kejadian di negara tetangga Thailand. Ini ada komen dari @zxxxx, masih usia 14 tahun
tahun membabi buta dengan senjata yang ia punya. Terciduk setelah menewaskan 3 orang dan 4 luka-luka di salah satu mal paling ramai di Thailand, Siam Paragon. Jadi katanya sudah dikonfirmasi juga bahwa pelaku atau yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa dan pada saat hari itu sengaja tidak minum obat begitu katanya. Nah kemudian ini dari @jxx kan masih di bawah umur ya, tapi kok sudah megang senjata. Kayak diperbolehkankah di sana senjata api untuk anak di bawah umur? Apa seperti itu? Apa orang juga yang punya uang? Katanya seperti itu ya. Ada spekulasi ke sana ya. Ada juga yang berpendapat dari @zxxx lagi. Padahal Siam Paragon ini mall yang selalu dikunjungi setiap ke Bangkok. Betul, ini adalah salah satu mall yang terbesar di Bangkok dan memang tujuan turis begitu ya. Dan mass shooting ini bukan yang pertama. Sebelumnya ada berita tahun lalu mass shooting anak di Thailand, bagian timur kalau nggak salah, betul sekali di tahun 2022 di tanggal 6 Oktober ini. Ya itu kalau nggak salah di Provinsi Kong Bua Lampu ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah ini juga kita lihat dari komen-komen Instagram juga banyak nih Jess yang menanggapi dari Jack SX Crazy. Tapi setahun saya, maksudnya dia waktu itu pernah ke mall ini ya. Kewalahan ketat, ada guard scan di pintu, tapi kok ternyata bisa lolos juga ya. Apakah memang sistem pengamanannya tidak seaman itu juga? Nah ini juga dari @nxxx, being able to carry guns legally makes the country unsafe. Jadi memang banyak spekulasi juga bahwa kepemilikan senjata yang dalam tanda kutip lebih mudah membuat negara tersebut memang ya menjadi lebih tidak aman begitu ya. Apalagi tapi yang terpenting adalah yang juga menjadi perhatian kita sebagai orang Indonesia, apakah ada warga Indonesia juga yang menjadi korban? Ternyata dikonfirmasi bahwa tidak ada warga Indonesia atau WNI yang jadi korban ya. Baik, dan itu juga tengah menjadi catatan juga ya oleh para pengamat begitu ya senjata Thailand yang mengatakan bahwa ternyata memang masih cukup tinggi dan ini menjadi perhatian pemerintah untuk kedepannya. Oke, kita lanjut ke trending berikutnya. Trending kedua tentang... Nah kalau tadi soal penembakan di Thailand, ini penembakan sejumlah nama selebriti yang diduga ini terkait dengan promosi judi online ya. Ini pencariannya ada 6.000 pencarian, kalau kita lihat sebelumnya sudah ada Wulan Guritno, sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, sudah diminta klarifikasi. Lalu kemarin ini kalau nggak salah di hari Senin sudah ada public figure lagi, pemain sinetron Amanda Manopo yang selama 8 jam ini telah dipanggil oleh Barreskrim Polri untuk dimintai keterangan terkait dirinya yang mempromosikan situs judi online. Ya, jadi Amanda Manopo ini telah memenuhi panggilan kepolisian dan telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Barreskrim Polri pada hari Senin tepatnya ya. Kemudian menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam sejak datang pada siang hari dan sekitar pukul 21:02 begitu. Itu sudah keluar ya. Dan Amanda Manopo ini mengklaim bahwa dirinya nggak tahu kalau ini ternyata endorsement untuk judi online. Jadi dia pikir adalah taunya untuk iklan game online saja. Nah kenapa bisa nggak tahu? Itu juga sama seperti yang diucapkan oleh Wulan Guritno ya sebelumnya. Katanya nggak tahu nih, tapi ketika di pemeriksaan gitu ya sudah disampaikan sekitar 34 pertanyaan oleh tim penyidik. Nah kemudian kelanjutan kasusnya setelah ini apa ya? Karena kan bukan hanya Wulan Guritno, Amanda Manopo gitu, ada juga Yuki Kato, Cupita yang juga dipanggil oleh pihak kepolisian. Dan nanti seperti apa deh kalau menurut teman-teman followers juga, apakah bagusnya dijadikan duta anti judi online atau gimana? Atau sebenarnya mereka ini juga harus kena hukuman yang benar-benar sepadan walaupun mereka beralasan tidak tahu, hampir-hampir mirip sebenarnya. Tapi ini yang juga menarik adalah ketika analisa dari pakar hukum pidana Universitas Trisakti Yendi Ganarsi yang menyatakan bahwa sebenarnya kata atau dalih tidak tahu itu merupakan hal yang lumrah untuk suatu tindak pidana. Tapi bukan berarti tidak bisa lepas dari jerat pidana. Dan dirinya meyakini bahwasanya ketika menyatakan tidak tahu itu sebenarnya sesuatu yang tidak meyakinkan. Karena ketika sudah mengambil job tersebut, endorsement tersebut, harusnya sang artis atau sang influencer itu sudah mengetahui uangnya dari mana, keperluannya untuk apa, mempromosikannya untuk apa. Jadi ketika ditanyai dan mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu, alasannya dikatakan tidak masuk akal. Betul, dan memang jika terbukti nih ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda sekitar 1 miliar yang telah menanti. Jadi hati-hati, tadi juga sempat kita lihat di layar kaca, kalau masih ingat ya Wulan Guritno, kemudian Yuki Kato, ini juga ternyata seperti itu ya. Dan kita harapkan ini menjadi pelajaran ya untuk kasus-kasus berikutnya bahwa terkait endorsement harus lebih dipelajari lah. Karena kan mereka ini public figure gitu ya, jangan sampai kemudian menunjukkan hal yang tidak patut dicontoh atau hal yang salah gitu. Kita bayangkan kalau dari satu endorsement berapa banyak orang yang kemudian tertarik gitu ya untuk mengakses situs itu yang ternyata adalah judi online. Karena dampak dan influence mereka juga cukup besar untuk para followersnya dan tidak hanya para artis tapi influencer di sejumlah daerah ini sebelumnya juga sudah ditangkap
ditangkap terkait dengan mempromosikan situs judi online ya. Dan masih ada 26 artis lain yang katanya akan diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan kita juga akan membaca ini komentar-komentar dari warganet di Facebook. Ada Ando Theo, bandarnya kapan ditangkap? Nah ini juga penting nih, ini juga PR bersama ya, nggak cuma yang promosiin tapi bandarnya juga nih. Betul, ini masih dinantikan. Berikutnya ini dari Arwan Hari, perasaan banyak nih artis-artis yang ikut promosi judi online begitu ya. Terus ada juga dari Aris, kalau sama yang terkenal nggak berani langsung tangkap gitu katanya. Ada juga ini komentar dari @Aditya Agung. Lah iya modelnya terus yang ditangkap, sekali-kali bandarnya lah sama karyawan-karyawannya itulah yang ditangkap sampai akar-akarnya. Ayo itu netizen, kita suarakan Facebook, terus ya. Nah kemudian kita lihat komen di Instagram, ada satu yang ingin kita bacakan dari @Erna. Kenapa ya nggak langsung diblokir aja tuh judi online ya, biar nggak ada lagi nih yang mengakses, katanya seperti itu. Betul, intinya sih memang harus dituntaskan sampai dengan ke akar-akarnya dan betul lagi harus ada, ya jangan sampai alasan-alasan tidak tahu lagi ketika para artis atau para public figure ini menerima job endorse-an ya. Dan berikutnya kita beralih lagi ke trending topik yang berikutnya. Wah ini kayaknya ada yang senang, ada yang sedih melihat adanya TikTok Shop yang jam 17 nanti akan ditutup nih. Iya, kamu termasuk yang apa nih? Senang atau sedih juga atau biasa aja? Gini, kalau di posisi saya karena saya sebagai buyer ya, bukan sebagai seller dan merasakan memang harganya memang murah sih Naila. Jadi saya tim yang sedih. Kalau kamu gimana nih pendapatnya? Apakah beda? Kalau aku jujur masih biasa aja. Tapi kalau melihat itu ternyata perbedaan harganya cukup jauh begitu. Terus juga keseruan aja sih ngeliat pedagangnya tuh kayak semangat banget ya kalau mempromosikan produknya tuh heboh. Itu jadi semangat juga loh buat kita yang nonton gitu. Nah tapi kalau saya juga setuju dengan pedagang konvensional yang memang harus digaungkan lagi nih, harus mulai membuka lagi. Karena kan kita juga nggak cuman tergantung dengan online ya, masih butuh juga nih kita untuk melihat ya namanya ibu-ibu gitu ya, misalnya pengen lihat bahan atau apa, butuh nih pedagang-pedagang konvensional. Untuk datang langsung begitu ya. Dan memang kenapa akhirnya TikTok Shop ini sampai dengan keputusan hari ini bisa ditutup, itu kan karena ada akarnya. Karena pada pedagang konvensional khususnya di Tanah Abang yang mengeluhkan ini katanya omset mereka ini menurun drastis sehingga pemerintah mengambil tindakan untuk kemudian merevisi peraturan Permendak nomor 31 tahun 2023 yang isinya adalah secara garis besar sosial e-commerce itu nggak boleh. Artinya untuk media sosial itu sendiri, untuk sosial e-commerce itu juga harus sendiri. Jadi nggak boleh dijadikan satu karena algoritmanya akan terserap semua. Kalau di situ dijadikan media sosial dan juga untuk jualan semua. Iya, jadi ini ya lagi-lagi juga kenapa TikTok Shop saat ini dilarang gitu ya dan tidak boleh beroperasi dulu karena memang terkait dengan perizinan ya. Karena perizinannya itu seharusnya bukan hanya media sosial TikTok ini, tapi juga untuk e-commerce juga. Jadi bisa punya dua perizinan dan kemudian masalahnya adalah TikTok juga belum memiliki kantor yang resmi di Indonesia begitu. Kemudian juga belum terdaftar secara hukum. Nah makanya mungkin ketika perizinan nanti sudah diurus, apakah nanti TikTok Shop akan kemungkinan bisa dibuka lagi gitu ya. Ini juga seperti yang sudah diperkuat oleh Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki yang bilang bahwa sebenarnya dengan adanya ini sebenarnya tidak membuat kemudian pedagang di TikTok Shop jadi kemudian tidak bisa berjualan atau tidak bisa mendapatkan penghasilan lagi atau bangkrut begitu. Tapi ini hanya memindahkan saja. Promosinya boleh tetap di TikTok, tapi nanti untuk belinya atau transaksinya itu bisa melalui tautan atau misalnya melalui link atau melalui platform yang lain. Jadi pemerintah sendiri menyatakan tidak akan dalam tanda kutip memiskinkan para pelaku UMKM yang ada di TikTok itu. Jadi nanti belinya bisa di e-commerce ya. Promosinya boleh, masih boleh tetap di TikTok. Oke, kita akan lihat polling nih Jason dari akun X yang sudah kita kumpulkan dan tim redaksi kami kumpulkan. Silahkan dibacakan dong Jason. Nah ini dia nih ya, TikTok Shop ini resmi ditutup. Respon Anda seperti apa ya? Ada yang A, sedih kecewa, ternyata ini sudah mencapai 20%. Ada juga sudah benar itu harus ditutup, itu 26%. Dan yang sisanya bisa belanja di tempat lain kok. Wow, ini ternyata 55% ya. Tapi kalau kayak katanya semalam nih teman saya nih Jason, ini sempat ngepoin TikTok juga sampai jam berapa? 2 jam 3 pagi ya? Kamu nggak tidur begadang gitu? Nah sebenarnya karena kebangun gitu kan, karena kebangun akhirnya ngecek handphone dan kemudian buka aplikasi TikTok dan ternyata masih ada loh yang berjualan melakukan live TikTok itu sampai dengan jam 2 sampai jam 3 pagi. Dan memang tidak seperti live-live biasanya yang saya observe atau saya tonton, mereka tuh seringkali menggunakan kata-kata, ayo kak mumpung ini terakhir loh, kapan lagi kita bisa jualan lagi di TikTok, kapan lagi kita bisa ketemu sama kakak-kakak semua, habis ini kita belum tahu
bisa jualan lagi di TikTok apa enggak. Nah. Narasi kayak gitu tuh tadi malam tuh banyak sekali dilakukan oleh para UMKM di TikTok. Nah, kalau saya ikutan ngeliat kayak gitu, jadi pasti rasa empatinya keluar dan jadi Polika ikutan sedih nih. Tapi nanti kita Ya, akan bahas lagi lah, bagus ya. pemirsa, selengkapnya masih mengenai TikTok Shop ini dan sejumlah informasi yang menjadi trending lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.